Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Nah, pada video kali ini saya akan membahas yaitu pembahasan mengenai apa itu Canva ilegal, teman-teman. Dianya itu teman-teman, misalnya teman-teman tuh ketahuan tuh membeli Canva Pro yang ada di marketplace. Sebelumnya jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya yaitu channel Mas Blogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Pada video kali ini saya akan berusaha membahas yaitu apa itu Canva ilegal, teman-teman. Seperti teman-teman ketahui, beberapa minggu yang lalu saya mengikuti meeting Zoom dengan Canva partner yang ada di Indonesia. Jadi dia men-sharingkan segala hal yang berhubungan tentang Canva, teman-teman. Jadi ini materi presentasinya yang saya dapat untuk kita yang ngikuti pertemuan tersebut. Pertama itu apa itu Canva ilegal, kemudian apa itu bentuk dari Canva ilegal, ketiga studi kasusnya, kemudian alur Canva-nya, dan kelima itu kerugian berlangganan Canva ilegal dan penanggulangan Canva ilegal. Kalau teman-teman tidak tahu Canva ilegal yaitu contohnya seperti ini, teman. Jadi kalau misalnya teman-teman cari di marketplace seperti Tokopedia, itu ada banyak sekali orang-orang yang berjualan Canva Pro atau Canva Premium. Ini sampai berlisensi lifetime, teman-teman, dan harganya pun lebih murah dibandingkan Canva asli yang ada di situs Canva-nya sendiri, teman-teman. Ini bahkan harganya cuma 25.000 dan saya cek ini banyak yang seller berjualan di Tokopedia maupun di Shopee. Di Shopee pun juga ada ternyata. Ini Canva Pro Premium 1 tahun harganya 10.000 dan seumur hidup harganya 15.000. Hal ini mendapat perhatian serius oleh Canva Team yang ada di Indonesia, makanya mereka ingin mengedukasi kita yang kebetulan adalah partner dari Canva afiliatornya. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan berapa kerugian yang ada di Canva ilegal, tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu materi yang ada yang saya dapatkan pada meeting tersebut. Jadi ini presentasi dari Canva sebelumnya. Jadi apa itu Canva ilegal? Jadi Canva ilegal adalah akun Canva yang dibeli atau berlangganan tidak melalui website resmi canva.com atau aplikasi resmi Canva di Play Store dan App Store, teman-teman. Nah, jadi kemudian bentuk Canva ilegal seperti apa? Nah, bisa jadi teman-teman itu membeli Canva-nya itu dari marketplace, jadi tidak melalui website resmi, teman-teman. Itu disebut illegal seller Canva. Dan yang kedua, teman-teman juga bisa jika teman-teman ingin belajar serius yaitu di Fiverr dan mendapatkan penghasilan dari Fiverr, nanti link menuju kursus Upwork dan Fiverr-nya itu akan saya cantumkan di pin komentar maupun di link deskripsi. Mengakses Canva Pro-nya itu dengan menggunakan aplikasi Canva Mode, teman-teman. Jadi aplikasi ini ilegal karena memang kalau kita temuin aplikasi kayak gini, jadi pihak Canva Indonesia itu tidak bertanggung jawab kalau misalnya teman-teman bakal mendapatkan virus, teman-teman. Jadi makanya kalau teman-teman downloadnya bukan di Play Store, misalnya di situs yang lain, kalau kita cari Play Store kan Canva kan muncul Canva resminya namanya ada di Play Store. Jadi tim dari developer Canva-nya tidak bertanggung jawab misalnya teman-teman ingin menggunakan Canva Mode yang bertebaran di internet. Nah, kemudian ini adalah studi kasusnya. Jadi seperti teman-teman tadi saya coba perlihatkan, itu ada banyak seller yang berjualan Canva Pro mulai dari rentan harganya ini sampai 13.000 sampai 30.000 untuk 1 tahun, bahkan ada yang untuk tadi 15.000 saja untuk lifetime, teman. Ya, bagi orang-orang yang belum paham peraturan ini mungkin dia tertarik sekali, teman. Menjualnya itu dengan cara ya bisa jadi menjual tutorial Canva berbentuk fisik serta dengan akun Canva Pro, teman. Jadi dia menjualnya bundling. Kemudian alurnya seperti ini. Jadi si A itu ingin membeli Canva, akun Canva Pro. Dia menggunakan Canva Pro selama 30 hari atau dia membeli melalui marketplace. Kemudian dia di-invite oleh user yang ada di Canva, yang sudah ada di Canva itu, dan jadi member. Jadi kayak urunan dia beli Canva-nya dan dia di-invite dalam grupnya tersebut. Kalau kita misalnya membeli misalnya secara resmi di situsnya canva.com dan kemudian kita urunan untuk membelinya, itu nggak masalah, teman. Itu legal. Harganya mungkin itu 15.000 atau 10.000 untuk lifetime. Nah, itu harganya memang murah, tapi ini termasuk dalam kategori Canva Pro ilegal, teman. Jadi itu yang nggak boleh, teman. Kita urunan beli itu boleh, tapi kalau kita belinya murah di marketplace itu yang tidak boleh, teman.
Kemudian kerugiannya apa saja sih? Kerugiannya itu teman-teman, misalnya teman-teman tuh ketahuan tuh membeli Canva Pro yang ada di marketplace yang murah itu. Jika ketahuan, akun teman-teman tuh akan ditutup dan semua desain kamu akan hilang. Itu pertama teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya banyak desain yang sengaja teman-teman buat dan upload di Canva, ya teman-teman itu desainnya bakal hilang semua ya, karena itu tadi teman-teman membeli Canva tuh nggak secara resmi di situs canva.com tapi melalui marketplace. Itu pertama. Yang kedua, sering terjadi 2 atau 3 bulan bisa diakses, setelah itu tidak bisa diakses. Ya itu tadi karena teman-teman sudah diblokir ya teman dengan adminnya Canva. Yang tiga, kalau misalnya teman-teman ingin berpindah tim, itu tidak bisa ditransfer akunnya teman. Dan yang keempat, otomatis kalau teman-teman menghadapi ketiga masalah ini ya teman-teman, ya gimana mau melapor ke CS kan? Ya karena teman-teman tuh lewat dari awal sudah salah caranya membeli Canva secara ilegal. Ya tentu saja CS tidak akan mau membantu teman kayak gitu. Jadi penanggulangannya, nah jadi kita sebagai Canva afiliator itu, jadi dengan kerjasama dengan Canva Indonesia itu sedang lagi mengumpulkan illegal seller yang menjual di marketplace. Nanti kita mengisi formnya, kemudian dia akan diproses, dan bagi seller-seller yang ketahuan di Tokopedia maupun Shopee itu bakal, yang saya ketahui sih pemblokiran di Canva saja, di Canva. Nggak tahu kalau nanti misalnya kalau akun teman-teman juga bakal diblokir di Tokopedia maupun di Shopee. Kalau kayaknya nih kalau untuk Tokopedia maupun Shopee mungkin sekedar ditegur aja, tapi kalau untuk akun mereka di Canva itu pasti belakang akan diblokir teman. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh ini canva.com yang Indonesia, pertama-tama ya ini mereka akan melaporkan pihak Shopee ataupun marketplace lainnya. Kemudian nanti mereka sudah ada ini teman, ada pengacaranya teman yang ngurusinnya ini. Dan dari pihak Canva Pro di Indonesia itu juga menjalin kerjasama untuk semua pihak. Jadi kita bisa saling membantu dalam penanggulangan Canva ilegal yang ada di sekitar kita teman-teman. Ya karena memang yang namanya ilegal, memang akunnya murah, tapi ya tadi kalau misalnya teman-teman siap dengan resikonya, yaitu penghapusan akun ataupun mungkin nanti IP address teman-teman diblokir, ya kan sayang sekali teman-teman. Teman-teman hanya gara-gara ingin membeli akun Canva, tahu-tahu dikena blokir, sedangkan desain teman-teman mungkin udah banyak di Canva. Nah kayak gitu aja teman-teman untuk edukasinya seputar Canva ilegal. Kalau saran saya sih lebih baik kita beli secara urunan setahun. Memang agak mahal, tapi itu lebih berkah teman-teman. Jadi lebih berkah dari segi penggunaan desainnya, footage-nya, dan kalau kita ada kendala ya kita bisa minta support centernya lah kayak CS tadi. Dan enaknya ya kalau kita juga misalnya ada sesuatu itu tuh kita bakal dibantu oleh support system yang ada di Canva itu tadi teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silakan berkomentar di kolom bawah. Dan kalau teman-teman misalnya belum punya akun Canva, saran saya nanti linknya saya cantumkan di link deskripsi di bawah. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.